Selamat datang kembali di channel Catatan Dosen. Teruslah mencatat untuk melawan lupa. Lulus kuliah tepat waktu dan bahkan meraih predikat lulusan terbaik merupakan impian semua mahasiswa. Namun bagi sejumlah mahasiswa, kebiasaan buruk tertentu justru menjadi penghalang mulusnya proses belajar hingga meraih gelar sarjana. Mari kita jelajahi satu persatu kebiasaan buruk yang dapat menghalangi mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahannya. Kebiasaan buruk pertama, menunda. Menunda sesi belajar merupakan kebiasaan buruk yang menyebabkan mahasiswa mengerjakan tugas pada menit-menit terakhir, sehingga proses penyelesaiannya terburu-buru dan hasilnya pun kurang maksimal. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya nilai, kurangnya produktivitas, ketertinggalan deadline tugas-tugas, kecemasan, dan stres yang makin meningkat. Hasil penelitian yang dilansir detik.com pada Kamis 19 Januari 2023 menunjukkan bahwa sekitar 50% mahasiswa memiliki kecenderungan untuk menunda mengerjakan tugas yang kemudian menghambat kemajuan akademiknya. Kebiasaan buruk kedua, manajemen waktu yang buruk. Mahasiswa kurang pandai mengatur waktu untuk menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan kehidupan sosial. Tanpa perencanaan yang tepat, tenggat waktu penting untuk beberapa tugas perkuliahan bisa terlewatkan begitu saja, sehingga menyebabkan kemunduran, beban kerja, dan stres yang tak terelakkan. Padahal manajemen waktu merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan disiplin diri dan prestasi akademik. Melalui artikel yang terbit pada 13 November 2024, Journal of Further and Higher Education mencatat bahwa manajemen waktu merupakan keterampilan yang mempengaruhi aspek kinerja dan prestasi mahasiswa. Kebiasaan buruk ketiga, bolos kuliah. Bolos di sini dapat diartikan sebagai aksi melewatkan sesi kuliah yang tentu saja menggoda. Tetapi kebiasaan ini akan menyebabkan kesenjangan dalam pembelajaran. Mahasiswa mengalami kehilangan kesempatan untuk menggali wawasan dan informasi berharga yang kemudian dapat berdampak serius. Misalnya kinerja akademiknya menurun, menyandang label jelek, kena hukuman dari dosen, dan bahkan sampai putus kuliah. Agenda yang terlalu padat menjadi alasan klasik mahasiswa bolos kuliah. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa tidak menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Kebiasaan buruk keempat, melakukan kegiatan yang berlebihan. Mengerjakan kegiatan yang terlalu banyak membuat perhatian mahasiswa kurang fokus, terbagi-bagi, dan menguras energi, sehingga menyisakan hanya sedikit waktu untuk belajar dan mempengaruhi kemampuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian akademik. Melalui majalah Neo Today, National Education Association yang terbit pada 31 Maret 2024, para peneliti dari Universitas Georgia mengungkapkan bahwa terlalu banyak kegiatan dapat mengakibatkan padatnya jadwal mahasiswa, penurunan prestasi akademik, peningkatan stres, dan kecemasan yang berlebihan. Kebiasaan buruk kelima, kebiasaan belajar yang buruk. Cara belajar yang tidak dilakukan secara rutin, terencana, dan sistematis disebut juga kebiasaan belajar yang buruk. Kebiasaan ini berdampak pada lemahnya kemampuan akademik mahasiswa dalam menyerap informasi atau pengetahuan dan dalam menyampaikan gagasan. Misalnya, kebiasaan belajar semalam suntuk menjelang ujian kurang efektif dibandingkan dengan kebiasaan belajar yang dijalankan secara rutin dan konsisten. Pemahaman yang mendalam terhadap materi perkuliahan selalu dikaitkan dengan sistem pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan, rutinitas, proses mengulangi materi, dan latihan secara kontinu. Kebiasaan buruk keenam, mengabaikan sumber daya akademik. Mahasiswa yang mengabaikan sumber daya akademik seperti perpustakaan, pusat penulisan atau writing center, laboratorium, link sumber informasi akademik, dan bimbingan akademik akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kompetensinya.
Sumber daya akademik dapat memberikan panduan dan dukungan yang berharga dalam mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan, dan memperoleh akses terhadap teknologi, dukungan jaringan, dan peluang interaksi. Tetapi jika mahasiswa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kebiasaan buruk ketujuh, tujuan akademik yang kurang jelas. Mahasiswa yang tidak menetapkan tujuan akademik secara jelas sejak awal perkuliahan adalah pribadi yang tidak memiliki prioritas dalam hidupnya. Semakin tidak jelas tujuan akademik mahasiswa, manajemen waktunya pun semakin buruk. Semakin rendah pula motivasinya untuk menjadi lebih maju dan lebih hebat. Mahasiswa yang mengabaikan tujuan akademik akan mengalami ketidakberdayaan. Misalnya tanpa tujuan akademik yang jelas, seorang mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam menjaga komitmen dan peluang untuk lulus tepat waktu. Dengan menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk ini, mahasiswa dapat lulus tepat waktu, merayakan kesuksesan pada hari wisuda, dan siap untuk memulai petualangan berikutnya. Kuncinya adalah berusaha untuk menjaga keseimbangan kegiatan, tetap fokus dan bertekad untuk melakukan yang terbaik selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Demikianlah 7 kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh mahasiswa apabila dia ingin lulus tepat waktu.